Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Sudah siap belajar ya kalau senang ya? Ya. Tapi sebelum kita ke materi ini ya, fakta dalam teks laporan hasil observasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video motivasi dulu ya. Maaf, ada kesalahan teknis ya, sebentar. Ya, silakan dicermati kemudian artikan makna dari video ini. Boleh ketawa.
Baik, setelah nonton video tadi, apa yang didapat? Tentang kerjasama Kerjasama tim. tim. Ada yang baik, ada yang Buruk. Oke, kalau yang baik bagaimana, Dimas? Yang baik yang kedua dulu. Yang kedua. Yang ngepiting. Iya. Bagaimana gambarannya, Dimas? Gambarannya kalau yang baik mencapai tujuan yang Diinginkan. diinginkan dengan cara yang baik ya. Iya. Ya. Jadi segala sesuatu kalau misalkan kita yang berkelompok atau bekerja sama, yang baik maupun yang kurang baik itu akan berdampak ke diri kita sendiri. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke materi pembelajaran. Di sini ada fakta dalam teks laporan hasil observasi. Namun sebelumnya ada yang sudah tahu belum? Teks laporan hasil observasi itu apa? Kemarin sudah dibahas ya. Jadi yang namanya teks laporan hasil observasi itu teks yang berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Nah, kita di sini akan belajar fakta dalam teks laporan hasil observasi. Sini harus diketahui terlebih dahulu oleh kalian sebagai peserta didik mengenai kompetensi prasyarat. Yang pertama, pemahaman mengenai konsep teks laporan hasil observasi. Yang kedua, pemahaman mengenai konsep fakta. Ya. Adapun capaian pembelajarannya, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Kemudian peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan, serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik mengidentifikasi fakta dalam teks laporan hasil observasi. Adapun lingkup materinya, yang pertama adalah pengertian. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, komponen laporan hasil observasi. Yang keempat, contoh fakta dalam laporan observasi. Dan yang terakhir adalah pentingnya fakta dalam laporan observasi. Ya. Pemahaman bermaknanya, peserta didik dapat menyampaikan kembali fakta-fakta dari laporan hasil observasi yang dibaca atau disimak. Langkah-langkahnya, yang pertama pengantar materi ya, kemudian pendahuluan, pembentukan kelompok, kegiatan kolaboratif, diskusi dan presentasi. Nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini ya. Ya. Adapun profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua bernalar kritis, yang ketiga bergotong royong, dan yang keempat kreatif. Itu ya. Oke. Ada yang tahu perbedaan antara fakta dan opini? Sebelumnya di kelas 9 mungkin sudah ada ya materi seperti ini di SMP. Ingat nggak? Wah, kalau ngomong harus berdasarkan fakta. Jangan hanya berargumen saja. Pernah nggak mendengar seperti itu? Iya. Jadi fakta itu apa? Kenyataan, ya, situasi atau peristiwa atau kondisi yang berdasarkan fakta atau keadaan sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau opini, pendapat, kebalikannya dari fakta, berarti belum bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, mengapa penting untuk membedakan keduanya ketika membaca teks laporan hasil observasi? Karena teks laporan hasil observasi itu kan berdasarkan pengamatan ya. Jadi kita harus tahu
mana yang berdasarkan fakta, mana yang berdasarkan opini. Itu. Selanjutnya, nih kita balik lagi. Jadi yang namanya teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks yang berisi analisis dan temuan dari pengamatan terhadap objek atau kejadian tertentu. Tujuan laporan ini adalah untuk menyajikan informasi dan data yang diperoleh secara objektif. Ya, secara ringkasnya, secara gamblangnya, secara gampangnya. Jadi yang namanya teks laporan hasil observasi itu teks yang berdasarkan observasi atau hasil pengamatan. Ciri-ciri fakta apa aja sih? Yang pertama, fakta adalah hal-hal konkret dan dapat dibuktikan. Yang kedua, fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini atau pendapat subjektif dari si penulis. Yang ketiga, fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang paling. Bisa dipahami sampai sini? Gampang ya menentukan fakta dan opini ya? Ya, oke lanjut. Pentingnya fakta dalam teks laporan hasil observasi. Kenapa? Yang pertama adalah fakta merupakan dasar yang kuat untuk menyusun kesimpulan yang akurat dan valid. Ya. Yang kedua, kehadiran fakta meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap laporan. Yang ketiga, fakta membantu menambah kekayaan informasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang objek atau kejadian yang diamati. Ini kenapa penting ya? Karena kan teks laporan hasil observasi itu bukan karangan bebas ya. Ini sebagai sumber informasi bagi yang membaca. Nah, di sini ada komponen teks laporan hasil observasi. Yang pertama, deskripsi objek atau kejadian. Laporan harus memberikan gambaran yang jelas tentang objek atau kejadian yang diamati. Ini termasuk ciri-ciri fisik, jumlah, ukuran, dan karakteristik lainnya. Ya. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu fakta yang berhubungan dengan angka atau ukuran tertentu. Misalnya, data statistik, hasil pengukuran, atau data numerik lainnya. Yang ketiga, data kualitatif, fakta yang berhubungan dengan kualitas, atribut, atau sifat subjektif dari objek atau kejadian yang diamati. Yang keempat, metode pengamatan. Penulis harus menjelaskan dengan rinci cara observasi dilakukan, termasuk alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data. Yang terakhir, waktu dan tempat. Laporan harus mencakup informasi tentang kapan dan di mana observasi dilakukan untuk memberikan konteks yang jelas. Bisa dipahami nih ya? Bisa. Nah, di sini ada contoh fakta dalam teks laporan hasil observasi. Contohnya dari data statistik, misalnya jumlah populasi hewan tertentu yang diamati di suatu lokasi. Yang kedua, hasil pengamatan fisik, misalnya warna, bentuk, atau ukuran dari objek tertentu. Yang ketiga, peristiwa atau kejadian yang terjadi selama observasi, seperti perilaku hewan atau interaksi antar individu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Gampang nggak? Gampang ya? Pernah nonton video tentang dunia hewan? Nah, mungkin ada gambaran di situ, di sini ya. Oke. Nah, sini saya ada contoh teks laporan hasil observasi kumbang tanduk ya. Boleh saya putar videonya?
Oke, video tadi itu salah satu contoh laporan hasil observasi yang bentuknya atau formatnya adalah video ya. Jadi ketika kalian mencermati video tadi, gampang nggak ketika kalian menentukan fakta di dalam teks laporan hasil observasi ya, yang kira-kira gampang bisa dipahami. Ya, selesai. Kita ke tugas kelompok ya. Jadi tugas kelompoknya adalah silakan kalian memikirkan format ya. Format laporan hasil observasi yang sesuai dengan minat gaya belajar kalian ya. Jadi tadi ada video, nanti saya putarkan juga bentuknya audio ya, yang hanya suaranya saja. Kemudian saya juga menyediakan teks laporan hasil observasi dalam bentuk teks ini ya. Kalian pilih salah satunya aja ya. Nanti ketika suruh memilih itu nggak boleh janjian dengan teman ya, nggak boleh janjian dengan teman. Jadi boleh ditutup matanya terlebih dahulu ya, boleh ditutup matanya terlebih dahulu atau boleh menunduk ya, tapi nggak boleh tidur ya. Karena saya khawatirnya suruh nunduk, suruh memejamkan matanya, kesempatan untuk tidur ya. Oke, ketika saya menyebutkan format ya, laporan hasil observasi dalam bentuk video, yang mungkin senang video boleh angkat tangannya ya, atau acungkan tangannya. Begitupun ketika saya menyebutkan format audio ya, begitupun dengan format teks ya, bisa dipahami ya. Oke, boleh ditutup sekali lagi ya. Format audio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, boleh turunkan lagi tangannya. Format video 1, 2, 3, 4, 5. Boleh turunkan lagi tangannya. Bentuk teks. Bentuk teks. Oh, lumayan banyak ini ya. Oke, tadi sudah ditentukan ya. Ada yang memilih format video, ada yang memilih format audio, ada juga yang memilih format teks ya. Jadi silakan nanti ketika saya menyebutkan format audio atau teks atau video itu berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi saya tentukan di sini untuk format teks ya. Oh, audio, maaf. Nanti ini pengennya audio katanya. Ya, oke, di sini audio, boleh di sini teks atau di sebelah situ format video ya. Oke, berdiri semua boleh. Oke, silakan mencari kelompoknya masing-masing yang audio, teks, video, boleh, silakan. Silakan, boleh mejanya digeser, disatukan ya. Boleh, silakan. Oke. Silakan. Oke. Sudah? 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 Teks ada berapa teks? Yang teks ada berapa? Ada berapa? Lebih dari 5?
Berarti boleh dibagi dua yang teks. Oke. Yang teks dibagi dua boleh. Maju Nang, boleh. Nok maju, boleh. Agak maju. Ini teks. Ini teks. Berarti yang format teks ada dua ya. Ini yang video, audio, teks dan teks. Oke, saya akan menyetelkan atau memutar ulang ya. Memutar ulang video, kemudian saya juga akan memutarkan audionya ya. Nanti kalian berdiskusi mencari kalimat fakta di dalam teks laporan hasil observasi yang disajikan ya. Nanti ini untuk yang video dulu, kemudian audio, dan selanjutnya dari teks ya. Untuk format video dan audio saya putar dulu di sini, kemudian saya share lagi ke siswa ya. Nanti kalian diskusikan. Kalau teks saya bagikan teksnya. Ini LKPD-nya untuk lembar kerja peserta didik ya. Ini kan ada yang kosong nih ya. Nanti kalian isi ya. Nomor 1 kalimat faktanya apa, alasannya apa gitu. Ya, boleh? Oke, saya ulang tadi ya. Yang video. Yang video terlebih dahulu, silakan dicermati lagi. Saya putar ulang videonya. Nanti kalian cari kalimat faktanya ya. Maaf, bukan ini ya. Sebentar. Sebentar ya. Ini kalian cari kalimat fakta yang ada di video kumbang tanduk. Mungkin kalian tadi sudah sekilas ya. Jadi ini akan saya putar ulang. Kalian cari kalimat fakta. Begitu dengan alasannya. Ya, siap-siap yang mendapatkan atau memilih format video. Ya, silakan dicermati. Saya ulang videonya. Kalian cari kalimat faktanya.
Ya. Selesai? Silakan didiskusikan untuk yang memilih video. Dan ini saya putar untuk yang audio ya. Siap-siap yang audio. Disiapkan telinganya. Ya. Ini contoh teks laporan hasil observasi yang bentuknya audio, judulnya Belalang Sembah. Kira-kira dari tangkapan tadi jelas belum? Kalau belum, saya share aja ke grup kelas ya, linknya ya. Nanti kalian yang putar ulang. Ya, itu ya. Oke, siap. Nah, ini untuk yang teks mana? Ini dengan ini. Oke. Ini saya kasih formatnya. Mau yang mana? Yang tentara, kumbang tentara, lebah madu atau kumbang koksi? Kumbang koksi. Oke, satu. Ini yang mana? Maunya tinggal dua. Yang satu udah diambil. Yang kumbang tentara atau lebah madu? Lebah madu. Boleh. Ya, silakan dikerjakan. Saya share linknya ke grup kelas. Ya. Jadi kalian yang mau video silakan tinggal diputar aja videonya. Kalau yang audio, saya kirim audionya. Oke?
Oke, silakan, sudah saya kirim. Ya. Yang audio. Oh, video. Oke. Video. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Iya. Ya. Jadi ini ditulis nama kelompoknya ya, atau kelompok berapa ya? Kelompok 1 2 3 4-nya. Ya, kelompok 1 mungkin dari video ya. Iya, Bu. Kelompok 2-nya audio ya. Yang kelompok 3-nya teks. Teks judulnya apa tadi? Yang lebah madu. Ya, yang kelompok 4-nya dari kumbang apa? Kumbang koksi. Nah, diingat-ingat ya. Silakan ditulis di itu ada kolom kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa aja ditulis di situ. Boleh dikerjakan atau didiskusikan dari sekarang boleh. Ya? Oh iya. Gimana? Ada kendala nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ini juga ada nih, Bu, hasilnya. Oh iya. Mana tadi hasil diskusinya? Kumbang itu kumbang terbesar di dunia. Poin pertama. Poin kedua, hanya hidup atau aktif di malam hari. Poin ketiga, hidupnya bisa sampai 3,5 sampai 11,5 cm. Ya, itu udah ditemukan ya di Ya. Video. Iya. Oke, boleh ditulis aja langsung di sini diisikan. Alasannya apa ditentukan juga di sini. Iya, Bu. Ya, dirembukan kenapa ini bisa masuk ke dalam fakta ya. Iya, Bu. Alasannya apa? Gitu. Ada kendala? Nggak ada. Ini ada kendala? Nggak ada. Tinggal didiskusikan. Ini diam-diam aja udah selesai? Udah. Ya. Oh, bentar lagi. Ada kendala nggak? Ada Bu, sedikit. Ada sedikit apa? Di bagian apa? Ngantuk. Oh, ngantuk. Iya. Tadi disiapkan belum ininya Udah Bu. dari rumah Apanya? staminanya? Karena kita tuh kan sampai sore ya belajarnya. Oh ya, stamina mah. Iya, sampai 3:30. Nah, ini udah mau masuk ke duhur. Ya pantas ya. Udah duhur ya. Ya udah jam 12 lebih. Strong Bu. Ya, boleh dilanjutkan pengerjaannya ya. Kalimatnya yang berupa fakta apa, terus alasannya apa. Ya. Strong. Iya.
Surya, kenapa Surya? Nggak apa-apa. Diskusi dengan teman sekelompoknya. Iya, boleh. Silakan dilanjutkan ya. Ya, kenapa? Kenapa, Ica? Iya, ini alasannya ditulis di sini, oleh. Ya. Tulisannya di sini alasan, ini kalimat faktanya gitu sih. Ya. Iya, Mas. Biasanya yang perempuan tulisannya bagus, boleh perempuan yang nulis. Ya, nanti nunggu yang lainnya ya.
Oh, kata-kata. Tahu. Pilih salah satu aja. Adalahnya di Iya. Iya. Boleh. Dicoret kunci. Cuma tergantung moderator penyampaiannya. Ya. Nanti dipilih aja siapa yang jadi pematerinya. Ya. Iya. Presentasinya di depan. Ya, per kelompoknya maju. Menit lagi ya. Ya, 10 menit lagi silakan disiapkan nanti siapa yang jadi pemateri. Presentasinya siapa? Ya. Moderatornya siapa? Ya. Nanti maju ke depan per kelompok. Wisnu boleh minjem bolpen Wisnu?
Sudah selesai? Sudah? Oke, ada yang mau maju terlebih dahulu kelompoknya atau sesuai urutan? Boleh? Kelompok 1 dulu, boleh? Ya, mangga kelompok 1 silakan. Yang lain menanggapi ya, kelompok lain menanggapi. Ya, silakan. Yang 1 perempuan, 4 laki-laki. Perkenalan dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengidentifikasi fakta dalam laporan hasil observasi. Judul laporan hasil observasi kami kumbang tanduk dalam bentuk video. Kami dari anggota kelompok 1 beranggotakan 5. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya Iwan. Saya Surya. Saya Jono. Saya Putri. Kami akan menerangkan beberapa kalimat fakta yang sudah kami dapatkan dari hasil observasi kelompok kami, itu tentang kumbang tanduk. Kumbang tanduk atau kumbang atas atau Alcasoma merupakan salah satu jenis kumbang terbesar di dunia, dan ia adalah hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Alasannya, fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini atau pendapat subjektif penulis. Fakta kedua, kumbang tanduk adalah serangga yang mempunyai panjang tubuh kisaran 3,5 cm sampai 11,5 cm. Alasannya, hasil pengamatan fisik atau fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. Poin ketiga, mereka bisa mengangkat hingga 850 kali berat badan mereka sendiri. Alasannya, hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. Wassalamualaikum. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan nggak dari kelompok lain? Apakah ada yang mau ditanyakan dari hasil observasi kelompok kami? Barangkali ada yang belum jelas, boleh diulang kelompok lain. Kelompok 2 ada pertanyaan? Boleh disampaikan? Boleh. Apa fungsi dari tanduk kumbang? Fungsi tanduk pada kumbang adalah untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dan memperebutkan dan menarik betina. Lagi, kalau sudah cukup jawaban dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Boleh ditutup? Boleh ditutup. Oke, sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus.
Ya, itu presentasi dari kelompok 1 ya. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya berdasarkan format video. Ya, selanjutnya dari kelompok 2. Kelompok 2 itu formatnya adalah audio. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Boleh kayak tadi ditanggapi seperti tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mengidentifikasi fakta dalam laporan hasil observasi. Perkenalkan, anggota kami ada Reja, Dewi, Dimas, Wisnu, dan Teguh, dan saya sendiri Rian. Materi ini akan disampaikan oleh Dimas sebagai materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 2 ingin mengidentifikasi fakta dan laporan hasil observasi yang berjudul Laporan Hasil Observasi Belalang Sembah versi audio. Nomor 1, kalimat fakta. Belalang sembah mantis SP merupakan serangga. Alasan, fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini atau yang termasuk ke dalam ordo Mantodea. Dua, belalang sembah memiliki ciri-ciri tubuh besar, memanjang, berwarna coklat, muda, antena pendek. Protoksa panjang, pembur dilengkapi dengan duri-duri tangkai depan yang panjang dan kuat, berfungsi untuk menangkap mangsa. Pendapat subjektif penulis, hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. 3. Belalang ini mempunyai kemampuan menyamar menyerupai ranting kayu, daun, dan bunga. Hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. Panjang seluruh tubuh dari bagian caput sampai ujung abdomen 85 mm atau milimeter. Hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasikan dengan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. Belalang 5. Belalang unik ini memiliki 2 pasang sayap yang terdiri dari sayap depan berukuran 54 mm dan sayap belakang 44 mm. Hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasikan dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. Baik, sekian yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kelompok lain boleh?
Atau sudah jelas? Tuh. Oh iya. Dengan cara apa belalang sembah mencari makanan? Gak apa-apa, langsung aja. Dimas dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dengan cara apakah belalang sembah mencari makanan? Baik, belalang sembah mampu menyamar di dahan-dahan pohon untuk mengelabui mangsanya. Dan ketika mangsanya itu sudah terkelabui, belalang sembah mulai melancarkan serangannya dengan menggunakan kedua cakit. Baik, pertanyaan sudah saya jawab. Ada lagi? Ya? Ada lagi? Nggak ada, boleh. Dimas ditutup, boleh Dimas? Oh, ada. Ada katanya. Cara belalang sembah bertahan hidup. Coba ulangi. Bagaimana cara belalang sembah bertahan hidup? Baik, pertanyaan itu akan saya jawab. Cara belalang sembah mempertahankan diri adalah belalang sembah bisa dikatakan harus beradaptasi dengan lingkungan yang dianggap aman bagi dirinya dan tidak berbahaya untuk diri sendiri. Dan belalang sembah pun akan mencari tempat yang dimana belalang sembah bisa mendapatkan makanan atau apa ya? Kalau bisa dibilang bisa makanan atau berupa minuman itu untuk mempertahankan dirinya untuk bisa hidup di lingkungannya. Ada lagi? Baik, sekian dari kami kelompok 2, kurang dan lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 berupa teks ya. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari observasi. Perkenalkan anggota, saya Wijaya Kusuma. Presentasi ini akan disampaikan oleh Dica.
Ya, saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi lebah madu. Kalimat fakta pertama yaitu lebah madu atau dikenal sebagai Apis mellifera merupakan hewan yang hidup berkoloni. Alasannya fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini atau pendapat subjek penulis. Fakta kedua, menurut National Geographic, anggota koloni lebah dibagi menjadi 3, yaitu lebah pekerja, ratu, dan drone atau lebah madu. Fakta ketiga, lebah madu berukuran kecil dengan tubuh panjang yang terdiri atas kepala, dada, dan perut. Hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. Fakta keempat adalah lebah madu memiliki 2 sayap. Fakta kelima, lebah madu memiliki 6 kaki dan rambut kecil di sekujur tubuhnya. Fakta keenam, lebah madu memiliki peran penting untuk penyerbukan bunga. Alasan berikut hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. Fakta ketujuh, lebah madu mendapatkan semua nutrisi dari serbuk sari dan nektar. Fakta ke-8, lebah madu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penghasil madu. Fakta ke-9, lebah madu hewan berkoloni yang memiliki ciri-ciri unik. Alasannya hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. Fakta ke-10, lebah madu juga memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Yaitu adalah hasil pengamatan dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Lebah madu dapat dimanfaatkan untuk apa? Bisa untuk penyerbukan bunga, bisa untuk kesehatan tubuh, dan juga madunya dapat dikonsumsi. Terima kasih Rian. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ada lagi? Tidak ada. Sudah tidak ada, boleh Sekian dari tutup. kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi yang terakhir, kelompok 4 dengan format teks. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 yang beranggota 5 orang. Saya Cantika. Saya Dian Mustika. Ingin mempresentasikan hasil dari mengidentifikasi fakta dalam laporan hasil observasi kumbang koksit. Kalimat fakta dan alasannya sebagai berikut. Satu kumbang koksit Epilagna admirabilis adalah salah satu jenis serangga dari ordo Coleoptera. Alasan, fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini atau pendapat subjektif penulis. Kedua, kumbang ini memiliki cara unik dalam mempertahankan diri. Kumbang ini akan berpura-pura mati dan membalikkan tubuhnya bila merasa terancam bahaya. Alasan, fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini atau pendapat subjektif penulis.
Ketiga, kumbang koksi memiliki penampilan unik. Kumbang koksi memiliki bentuk tubuh panjang, tubuhnya antara 8 sampai 10 mm. Hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. 4. Kumbang koksi memiliki ciri khas pada sayap berwarna merah, ada bercak hitam bervariasi. Alasannya, hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. 5. Sayap keras di punggungnya disebut elytra. Fungsi elytra sebagai pelindung sayap belakang. Alasannya, hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. 6. Sayap belakang kumbang koksi berwarna bening dan dilipat di bawah sayap depan. Alasan, hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. 7. Serangga ini memiliki kaki pendek dan kepala yang terlihat membungkuk ke bawah. Hasil pengamatan fisik fakta dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya melalui metode observasi yang valid. 8. Pada kakinya terdapat rambut berukuran mikroskopis. Fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini atau pendapat subjektif penulis. Ada kelompok satu lagi, kelompok 2 ya? Ya boleh kelompok 2, kelompok yang lain. Kelompok 2 boleh? Kumbang koksi termasuk dalam hewan karnivora atau herbivora? Jawabannya herbivora. Kalau herbivora apa herbivora? Tumbuhan. Kumbang koksi makannya apa? Alasannya karena memakan daun. Ayo terakhir ini boleh? Seperti apakah proses perkembangbiakan kumbang koksi tersebut? Jawabannya berkembang dari telur, larva, kepompong, dan dewasa. Bungkuk dan ke bawah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk kelompok 4, kelompok terakhir dalam diskusi kali ini ya. Oke. Kita simpulkan, kita berikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya teks laporan hasil observasi itu bisa kita temukan kalimat berupa fakta ya, berikut dengan alasannya ya. Mungkin ada saran dari kalian untuk pembelajaran berikutnya? Boleh, silakan. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar seperti apa? Mau diskusi lagi atau metode lainnya, debat boleh? Ya, oke, insya Allah. Ya, oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya
kita ke materi membuat teks laporan hasil observasi. Oke, dicukupkan pertemuan kita kali ini ya. Mungkin ketua kelasnya dipimpin lagi untuk berdoa supaya ilmu yang kita dapat kali ini mudah-mudahan berkah ya. Ya, berdoa boleh dipimpin. Ya, selesai pembelajaran. Terima kasih pembelajaran kali ini. Alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh, kursi silakan kembalikan ke tempatnya masing-masing. Hey.